Halo semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kata sebelumnya mungkin kedengaran biasa aja, tapi artinya itu sering banget kita lewatkan. Banyak dari kita yang mengalami overthinking, tapi sedikit yang benar-benar paham kenapa hal itu terus terjadi. Dalam pembahasan ini, saya ingin mengajak kita semua melihat lebih dekat persoalan tentang overthinking ini. Bukan cuma dari sudut pandang teori, tapi juga dari apa yang kita alami sehari-hari dan bagaimana harusnya kita menghadapi overthinking ini. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau berpartisipasi dan mendengarkan saya dalam pembahasan ini. Perkenalkan, saya Yo Aulia, mahasiswa Universitas Terbuka dengan program studi ilmu komunikasi yang sedang menyelesaikan tugas ketiganya di mata kuliah Public Speaking. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi overthinking tanpa harus selalu terlihat tenang. Topik ini penting karena tidak semua orang bisa langsung menenangkan diri di saat pikirannya penuh. Kadang kita justru perlu pendekatan yang lebih nyata dan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Melalui pembahasan ini, saya harap kita semua bisa menemukan cara yang lebih baik dan bisa kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita perlu tahu dulu apa itu overthinking. Banyak orang menganggapnya hanya sebagai kebiasaan berpikir terlalu banyak. Padahal ini adalah sesuatu yang lebih daripada itu. Menurut artikel di Media Indonesia, overthinking bisa mengaktifkan bagian otak yang sama seperti saat kita merasa terancam. Lalu tubuh memproduksi hormon stres secara berlebihan. Dampaknya kita bisa sulit tidur, gampang merasa cemas, ataupun kita juga sulit untuk fokus kepada hal-hal seperti belajar atau bekerja. Jadi bukan lagi tentang kebanyakan berpikir, tapi juga respon mental yang menghubungkan rasa takut dengan ketidakpastian dalam hidup. Data dari Good News from Indonesia juga menunjukkan bahwa 47,5% mahasiswa sering mengalami overthinking, dan 35% kadang-kadang mengalaminya. Artinya, hampir semua dari kita pernah berada di titik itu. Tekanan akademik, tuntutan keluarga, dan kebiasaan membandingkan diri di media sosial menjadi faktor yang semakin memperparah kondisi tersebut. Survei lain dari Ayo Sehat Kementerian Kesehatan RI mendata jika tahun 2022 sekitar 34,9% remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental, termasuk stres, kecemasan, dan overthinking. Ini menunjukkan bahwa hal ini bukan lagi sebuah masalah yang sepele. Pemerintah bahkan mendorong masyarakat untuk tidak menekan emosi atau pura-pura tenang, tapi belajar mengekspresikan dan mengelolanya dengan cara yang lebih sehat. Dari semua data ini ada satu hal penting. Memahami overthinking bukan tanda kelemahan, justru ini adalah bagian dari proses berpikir ketika kita sedang berhadapan dengan perubahan besar, keputusan penting, atau ekspektasi yang tinggi. Jadi pertanyaannya di sini, bagaimana sih cara kita bisa menghadapi overthinking ini? Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita perlu mengenali pola pikir kita sendiri. Kita perlu tahu tanda awal seperti mulai berpikir tentang banyak hal, mengkhawatirkan hal-hal yang bahkan belum terjadi, atau bahkan mulai merasakan rasa bersalah tanpa alasan yang jelas itu rasa bersalah dari mana. Yang kedua, kita bisa pahami sumber kecemasannya. Tanyakan pada diri sendiri, apa sih yang sebenarnya aku takutkan atau apa sih yang sebenarnya aku rasakan ini? Karena kadang bukan tugasnya yang sulit, tapi cara kita menangani hal itu yang membuat kita merasa lebih lelah. Ketiga, kita bisa mengizinkan diri kita untuk merasakan emosi. Kita nggak harus selalu terlihat tenang. Kadang kita juga perlu jujur sama diri sendiri kalau kita sedang nggak baik-baik aja. Dan ya, perasaan itu valid. Yang keempat, kita bisa mulai melakukan penenangan diri dengan cara yang sesuai dengan kita. Tidak perlu seperti journaling ataupun meditasi jika memang kita tidak sesuai. Mulai dengan hal kecil seperti mengobrol dengan teman atau ngobrol dengan orang terpercaya dan dekat. Bisa juga dengan kita istirahat sebentar tanpa gadget yang membuat kita lebih rileks dan peka dengan suasana. Lalu bisa juga melakukan aktivitas lain yang membuat tubuh lebih rileks. Dan yang penting dari semua itu adalah kita lakukan semuanya secara bertahap. Yang terakhir, jangan ragu untuk mencari bantuan. Berbagi cerita adalah sebuah langkah yang berani yang dapat kita lakukan. Karena kita juga memang tidak diciptakan untuk menyelesaikan semuanya sendirian. Nah, dari cara-cara ini kita nggak cuma belajar tentang mengelola overthinking, tapi kita juga belajar tentang menerima diri sendiri dengan apa adanya.
Sebelum saya akhiri, ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan. Overthinking mungkin tidak bisa kita hilangkan sepenuhnya, tapi kita selalu bisa berdamai dengannya. Kita tidak akan terus menang setiap hari. Kita hanya perlu terus mencoba memahami diri sendiri sedikit demi sedikit. Menjadi tenang bukan berarti tidak pernah takut, dan menjadi kuat juga bukan berarti tidak pernah goyah. Dan menjadi dewasa bukan berarti harus menyelesaikan semuanya sendirian. Jika hari ini pikiran kita terasa berat, itu juga bukan akhir dari cerita. Itu adalah tanda bahwa kita sedang bergerak, kita sedang tumbuh, dan kita sedang mencari cara terbaik untuk kembali melangkah. Kita mungkin tidak bisa mengubahnya sekaligus, tapi kita selalu bisa memulai dari diri kita sendiri. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan hingga akhir. Semoga langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa menjadi langkah-langkah besar ke depannya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.